Halo, assalamualaikum. Welcome to Casual Family Channel. Sebelum tonton video kita, jangan lupa like, comment, and share ya. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika kita upload video baru. Please enjoy. Di video kali ini, kita akan membahas akuntansi kas. Di mana, di dalam materi akuntansi kas ini, ada yang namanya kas kecil loh. Atau dalam bahasa Inggrisnya, sering kita dengar dengan nama petty cash. Jadi, sebenarnya kas kecil itu apa sih? Terus gunanya buat apa? Dan seandainya nih, kalau kita tidak bikin dan tidak buat kas kecil, boleh nggak? Nah, mulai bingung kan? Nggak usah bingung kawan-kawan. Insya Allah kita akan bahas tuntas di video kali ini. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu kas. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, pengertian kas adalah harta perusahaan yang berfungsi sebagai alat tukar dan dapat memberikan dasar bagi pemahaman akuntansi. Artinya, kas adalah suatu harta yang paling siap untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi, kas kecil itu apa sih? Terus bedanya, kas yang kita bahas barusan dengan kas kecil apa? Jadi gini kan kawan, saya kasih ilustrasi begini ya, biar kawan-kawan bisa berimajinasi dan memahami apa itu kas kecil. Misal, saya namakan kas tadi yang barusan kita bahas itu dengan nama kas besar. Ingat ya, kas besar ya. Jadi, kas kecil itu adalah bagian dari kas besar yang tadi itu loh kawan-kawan. Misal, perusahaan XYZ punya kas besar. Kita anggap 100 juta nih. Terus disimpan di brankas. Kemudian, dari bagian akuntansi, minta uang buat bayar listrik. Kita anggap 500 ribu ya. Terus besoknya, bagian akuntansi minta lagi nih, buat bayar rental mobil 750 ribu. Alangkah ribetnya kalau seperti itu ya kawan-kawan. Jadi, bayar listrik 500 ribu tadi harus buka brankas dulu baru dibayar. Kemudian bayar rental mobil yang 750 ribu tadi buka brankas dulu baru dibayar. Sangat-sangat tidak efektif dan efisien kawan-kawan. Makanya salah satu fungsi dibentuknya dana kas kecil itu ya untuk mempermudah pembayaran dalam jumlah kecil. Dengan dibentuknya dana kas kecil dapat mengurangi resiko. Resiko apa sih? Mana yang lebih berisiko jika setiap hari kita harus buka brankas? Tentu akan jauh lebih aman jika ada dana kas kecil kan kawan-kawan? Nah, sampai sini sudah paham kan? Kas kecil itu dibentuk untuk apa? Dan manfaatnya buat apa? Terus nih, kalau seandainya kita tidak bentuk dana kas kecil, gimana? Boleh nggak? Ya, jawabannya boleh-boleh aja sih. Karena kan ini sifatnya opsional. Jadi balik lagi ke fungsi dibentuknya dana kas kecil tadi kawan-kawan. Fungsinya yaitu untuk mempermudah pembayaran dalam jumlah kecil. Jadi kalau malah mempersulit, malah terjadinya penyelewengan, ya jangan dibentuk. Sesuai dengan kebijakan manajemen masing-masing saja kawan-kawan. Mau dibentuk atau tidak. Jadi, kalau ada toko kelontong nih, tidak bentuk dana kas kecil, karena memang perputaran dananya kecil, ya tidak masalah kawan-kawan. Nggak berdosa kok. Dalam pembentukan, penggunaan, dan pengisian kembali dana kas kecil, ada dua metode kawan-kawan yang bisa dipakai. Yang pertama, Impress Fund System, atau yang sering kita kenal dengan sebutan sistem dana tetap.
Kemudian yang kedua, fluctuation fund system atau sistem dana tidak tetap. Oke, ambil nafas dulu. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Yang belum makan, silakan makan dulu. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan bahas metode sistem dana tetap. Kenapa namanya sistem dana tetap? Ya karena dana kas kecilnya selalu tetap, kawan-kawan. Saya kasih ilustrasi ya. Perusahaan X, Y, Z setelah ada kebijakan manajemen membentuk dana kas kecil dan menganut sistem dana tetap. Pada saat pembentukan, manajemen membentuk dana kas kecil sebesar 5 juta rupiah. Kemudian dipakai untuk beberapa transaksi. Misal, bayar listrik 2 juta. Kemudian bayar rental mobil 1 juta. Karena sisa dana tinggal 2 juta, maka manajemen mengisi kembali dana kas kecil sebesar 3 juta. Loh, kenapa 3 juta? Karena manajemen menganut sistem dana tetap. Seberapa besar pengeluaran yang dikeluarkan melalui kas kecil, maka sebesar itu pula lah dana kas kecil akan diisi kembali. Dalam artian, dana kas kecil jumlahnya selalu konstan atau tetap. Jadi kalau dibentuk 5 juta, saldo akhirnya nanti juga 5 juta. Kemudian, kalau perusahaan menganut sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system, dana yang ada di kas kecil bisa saja berubah-ubah. Misalkan, di kasus perusahaan XYZ tadi, mereka membentuk dana kas kecil sebesar 5 juta rupiah. Terus dipakai bayar listrik 2 juta, bayar sewa travel 1 juta, sisanya tinggal 2 juta, sisa dana kas kecil. Terus, saat pengisian kembali dana kas kecil, manajemen bilang gini, karena kelihatannya bulan depan akan banyak pengeluaran, maka kas kecil diisi kembali senilai 4 juta rupiah. Nah, kan sisa dana kas kecil sebelumnya ada 2 juta nih. Terus diisi kembali sebesar 4 juta rupiah. Jadi, total dana kas kecil menjadi 6 juta rupiah. Sampai di sini sudah paham, kawan-kawan? Kalau pakai sistem dana tidak tetap, bisa saja dana kas kecil kita akan berubah. Bisa bertambah ataupun berkurang saat pengisian kembali. Tergantung kebijakan manajemen mau seperti apa. Nah, animasi tadi itu menjelaskan semua teori tentang kas kecil. Dan sekarang kawan-kawan sudah paham kan apa itu kas kecil? Jangan bingung lagi, kawan-kawan. Intinya, kas kecil itu mau menggunakan metode sistem dana tetap ataupun menggunakan sistem dana tidak tetap, semua kebijakan tergantung dari pihak manajemen. Oke, untuk konteks pendidikan, kawan-kawan, setidaknya kita harus tahu dulu kedua metode ini. Mana tahu kawan-kawan nanti ada yang bekerja di dunia perusahaan yang menganut sistem dana tetap ataupun dana tidak tetap, setidaknya kita sudah punya teorinya. Oke? Ya. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana contoh-contoh soal untuk pencatatan ayat jurnal di kas kecil ketika pembentukan, ketika penggunaan, dan ketika pengisian kembali. Kalau masih ada pertanyaan, boleh komen di komen komentar atau DM via Instagram. Dan terakhir, kalau suka dengan video ini bisa di-share, like, komen, dan jika tertarik dengan channel ini bisa di-subscribe juga ya, supaya tambah semangat kami bikin videonya, kawan-kawan. Dadah, assalamualaikum.